Selamat pagi teman-teman, di sini saya Zainuna dari kelompok 10 ingin menjelaskan tentang pengendalian strategi di tingkat korporat dan unit bisnis serta penerapan metode pengendalian modern. Di sini akan dibagi beberapa subbab yang akan dijelaskan oleh rekan saya, dan di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas tentang strategi korporat. Tetapi di sini saya akan membahas terlebih dahulu tentang logika untuk menghubungkan pengendalian dengan strategi. Nah, di sini dalam berlogika menghubungkan strategi dengan pengendalian ini terdapat 3 garis pemikiran, yaitu yang pertama, organisasi yang berbeda umumnya beroperasi dalam konteks strategi yang berbeda. Yang kedua, strategi yang berbeda memerlukan prioritas tugas, faktor kunci, keberhasilan, keterampilan, perspektif, dan perilaku yang berbeda untuk melaksanakan yang efektif. Yang ketiga, yaitu yang terakhir, sistem pengendalian adalah sistem pengukuran yang mempengaruhi perilaku dari orang-orang yang aktivitasnya sedang diukur. Oke, yang selanjutnya masih berhubungan tentang strategi korporat, yaitu implikasi terhadap struktur. Bahwasanya strategi korporat adalah suatu kontinum dengan strategi industri tunggal pada satu ujung dan diversifikasi tidak berhubungan di ujung yang lain. Lokasi perusahaan pada kontinum tersebut ditentukan oleh luas dan jenis diversifikasinya. Yang selanjutnya, di ujung industri tunggal, perusahaan cenderung terorganisasi secara fungsional. Ketika suatu perusahaan berpindah dari ujung industri tunggal ke diversifikasi yang tidak berhubungan, otonomi manajer inti bisnis cenderung untuk meningkat karena ada 2 alasan. Yang pertama yaitu tidak seperti perusahaan industri tunggal, manajer senior dari perusahaan yang terdiversifikasi tidak berhubungan mungkin memiliki pengetahuan dan keahlian untuk membuat keputusan strategis dan operasi untuk sekelompok unit bisnis yang berbeda. Yang kedua, hanya terdapat saling ketergantungan lintas unit bisnis dalam suatu konglomerat, sehingga terdapat sejumlah besar saling ketergantungan antara unit bisnis dalam perusahaan industri tunggal dan perusahaan terdiversifikasi yang berhubungan. Yang bermaksud saling ketergantungan yang lebih besar membutuhkan lebih banyak intervensi oleh manajer puncak. Oke, yang selanjutnya adalah implikasi terhadap pengendalian manajemen. Yang pertama, ketika perusahaan telah terdiversifikasi, para manajer tingkat korporat mungkin tidak memiliki pengetahuan yang signifikan mengenai atau pengalaman dalam aktivitas berbagai unit bisnis. Yang kedua, perusahaan-perusahaan industri tunggal dan terdiversifikasi yang berhubungan memiliki kompetensi inti tingkat korporat atas nama strategi dari semua unit bisnis yang didasarkan. Yang selanjutnya adalah tendensi spesifik dalam desain sistem pengendalian yang sesuai dengan variasi dalam strategi korporat. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu perencanaan strategis, yang kedua penyusunan anggaran, yang ketiga penetapan harga transfer, yang keempat adalah kompensasi insentif. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu mulai dari perencanaan strategis. Yang pertama adalah perencanaan strategis. Dengan rendahnya tingkat saling ketergantungan, konglomerat cenderung menggunakan sistem perencanaan strategis vertikal, yaitu unit bisnis menyiapkan rencana strategis dan menyerahkan kepada manajemen senior untuk ditinjau dan disetujui. Karena tingginya tingkat saling ketergantungan, sistem perencanaan strategis untuk perusahaan-perusahaan yang terdiversifikasi, terhubung, dan industri tunggal cenderung bersifat vertikal ataupun horizontal. Oke, yang kedua adalah perencanaan anggaran. Dalam perusahaan industri tunggal, CEO dapat mengetahui operasi perusahaan secara mendalam, dan manajer unit bisnis cenderung memiliki hubungan yang baik atau bisa dikatakan lebih sering, sehingga CEO dari perusahaan industri tunggal dapat mengendalikan operasi bawahannya melalui mekanisme informasi dan berorientasi pada pribadi. Yang ketiga yaitu penetapan harga transfer.
Transfer barang dan jasa antar unit bisnis lebih sering terjadi pada perusahaan industri tunggal dan perusahaan yang telah terdiversifikasi yang berhubungan dibandingkan dengan pada perusahaan konglomerat. Oke, yang selanjutnya yaitu yang terakhir adalah kompensasi insentif. Kebijakan kompensasi insentif cenderung berbeda lintas strategi korporat. Perbedaan ini itu terdapat dari hal-hal berikut. Yang pertama adalah penggunaan rumus. Konglomerat umumnya lebih mungkin menggunakan rumus untuk menentukan bonus manajer setiap unit bisnis, yaitu perusahaan dalam mendasarkan porsi yang lebih besar dari bonus pada ukuran-ukuran keuangan kuantitatif. Yang selanjutnya, ukuran-ukuran profitabilitas. Dalam perusahaan terdiversifikasi yang tidak berhubungan, bonus insentif dari manajer unit bisnis cenderung terutama ditentukan oleh profitabilitas dari unit tersebut dan bukan profitabilitas dari perusahaan. Tujuannya adalah untuk memotivasi para manajer untuk bertindak seakan-akan unit bisnis tersebut merupakan perusahaan milik mereka. Sebaliknya, perusahaan industri tunggal dan perusahaan terdiversifikasi yang berhubungan cenderung mendasarkan bonus insentif dari manajer unit bisnis baik pada kinerja unit tersebut dan kinerja dari unit organisasi yang lebih besar. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Safitriyasari, NIM 009. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya Zainuna. Materi berikutnya, strategi unit bisnis. Strategi dari unit bisnis ini bergantung pada dua aspek yang saling berhubungan, yaitu misi dan keunggulan kompetitifnya. Biasanya unit bisnis ini memilih satu dari 4 misi. Misinya terdiri dari membangun, mempertahankan, memanen, dan divestasi. Unit bisnis tersebut memiliki dua cara generik untuk bersaing dan mengembangkan suatu keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, yang terdiri dari biaya rendah dan diferensiasi. Selanjutnya, misi ini terdiri atas suatu kontinum dengan murni membangun. Yang pertama, ada misi dan ketidakpastian. Yang kedua, misi dan rentang waktu. Yang ketiga, perencanaan strategis. Yang keempat, penyusunan anggaran. Dan yang terakhir adalah sistem kompensasi insentif. Selanjutnya, misi dan ketidakpastian. Strategi membangun biasanya dilaksanakan pada tahap pertumbuhan dari siklus hidup produk. Sementara, strategi memanen biasanya dilaksanakan pada tahap dewasa atau menurun dari siklus hidup produk tersebut. Baik pada sisi input maupun output, para manajer dari unit bisnis yang membangun cenderung mengalami kebergantungan yang lebih besar pada individu dan organisasi eksternal dibandingkan dengan manajer dari unit bisnis yang memanen. Tujuan dari unit bisnis yang membangun adalah untuk meningkatkan pangsa pasar. Unit bisnis yang membangun ini seringkali berada dalam industri baru dan berevolusi. Berikutnya yaitu adalah misi dan rentang waktu. Pemilihan strategi membangun versus strategi memanen mempunyai implikasi trade-off antara laba jangka pendek versus laba jangka panjang. Strategi membangun pangsa pasar ini meliputi yang pertama, pemotongan harga, pengeluaran litbang yang besar, yang ketiga yaitu adalah pengeluaran pengembangan pasar utama. Tindakan-tindakan ini ditujukan untuk membangun kepemimpinan pasar, namun tindakan-tindakan tersebut menekan laba jangka pendek. Perencanaan strategis. Ketika lingkungan adalah tindak pasti, proses perencanaan strategis menjadi sangat penting. Manajemen perlu memikirkan mengenai bagaimana cara untuk mengatasi ketidakpastian tersebut. Dan ini biasanya memerlukan pandangan perencanaan yang lebih jauh dibandingkan dengan apa yang dimungkinkan oleh anggaran tahunan. Dalam menyaring investasi modal dan mengalokasikan sumber daya, sistem tersebut mungkin lebih bersifat kuantitatif dan keuangan untuk unit bisnis yang memanen.
Kemudian, suatu unit bisnis yang membangun bagaimanapun diposisikan pada tahap pertumbuhan dari siklus hidup produk tersebut. Ini perbedaan-perbedaan tambahan dalam proses penyusunan anggaran yang kemungkinan besar ada di antara unit bisnis yang membangun dan unit bisnis yang memanen. Yang pertama, tidak seperti unit bisnis yang memanen. Revisi anggaran kemungkinan lebih sering terjadi untuk unit bisnis yang membangun karena perubahan lingkungan produk pasarnya lebih sering terjadi. Selanjutnya, manajer unit bisnis yang membangun mungkin mempunyai input dan pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan manajer unit bisnis yang memanen dalam memformulasikan anggaran. Kemudian, sistem kompensasi insentif. Dalam merancang paket kompensasi insentif bagi manajer unit bisnis, ada beberapa pertanyaan, seperti berapakah sebaiknya ukuran pembayaran bonus insentif relatif terhadap gaji pokok manajer umum? Haruskah pembayaran bonus insentif tersebut mempunyai batas atas? Keunggulan kompetitif. Suatu unit bisnis memilih untuk bersaing baik sebagai pemain terdiferensiasi atau sebagai pemain biaya rendah, memilih pendekatan diferensiasi dan bukannya pendekatan biaya rendah. Meningkatkan ketidakpastian dalam lingkungan tugas unit bisnis karena 3 alasan. Yang pertama, inovasi produk adalah lebih penting bagi unit bisnis diferensiasi. Kedua, unit bisnis biaya rendah secara khas cenderung untuk mempunyai lini produk yang sempit. Unit bisnis biaya rendah secara khusus menghasilkan produk sederhana yang bersifat komoditas. Berikut pemaparan materi dari saya. Materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Fatimah. Terima kasih. Saya Nur Siti Fatimah, NIM 721141062 akan melanjutkan penjelasan dari kelompok 10. Yang pertama yaitu just in time. Nah, definisi dari just in time sendiri ini merupakan sistem manajemen di mana produksi hanya dilakukan sebanyak dan sesuai dengan pesanan yang ada. Nah, bahan baku yang dibutuhkan ditetapkan saat akan digunakan, termasuk juga suku cadang, fasilitas, dan sumber daya manusia itu digunakan ketika dibutuhkan. Tujuan utama penerapan just in time ini adalah meningkatkan produktivitas dan mengurangi pemborosan. Lalu ada penerapan JIT dalam bidang fungsional perusahaan. Ada dua, yaitu pembelian JIT dan produksi JIT. Untuk pembelian JIT sendiri ini adalah sistem penjadwalan pengadaan barang sehingga dapat dilakukan penyerahan segera untuk memenuhi permintaan atau penggunaan. Nah, pembelian JIT sendiri ini dapat mengurangi waktu dan biaya yang berhubungan dengan aktivitas pembelian dengan cara yang pertama mengurangi jumlah pemasok sehingga perusahaan dapat mengurangi sumber-sumber yang dicurahkan dalam negosiasi pemasoknya. Yang kedua, mengurangi atau mengeliminasi waktu dan biaya negosiasi dengan pemasok. Yang ketiga, memiliki pembeli atau pelanggan dengan program pembelian yang mapan. Yang keempat, mengeliminasi atau mengurangi kegiatan dan biaya yang tidak bernilai tambah. Lalu kemudian ada produksi JIT. Nah, produksi JIT sendiri adalah sistem penjadwalan produksi komponen atau produk yang tepat waktu, mutu, dan jumlahnya sesuai dengan yang diperlukan oleh tahap produksi berikutnya atau sesuai dengan memenuhi permintaan pelanggan. Nah, produksi JIT ini dapat mengurangi waktu dan biaya produksi dengan cara pertama mengurangi atau meniadakan barang dalam proses dalam setiap tahapan pengolahan produk. Yang kedua, mengurangi atau meniadakan lead time atau waktu tunggu produksi. Lalu selanjutnya ada Total Quality Management atau TQM. Di sini definisi TQM adalah pendekatan manajemen untuk suatu organisasi yang terpusat pada kualitas berdasarkan partisipasi semua anggotanya dan bertujuan untuk kesuksesan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan serta memberikan keuntungan untuk semua anggota dalam organisasi serta masyarakat. Selanjutnya di sini ada manfaat dari TQM. Nah, manfaat baik untuk TQM sendiri itu ada dua. Yang pertama bagi perusahaan, yang kedua bagi customer. Manfaat TQM bagi perusahaan yaitu terdapat perubahan kualitas produk dan pelayanan. Yang kedua, staf lebih termotivasi. Yang ketiga, produktivitas meningkat. Yang keempat, biaya turun. Yang
Yang kelima, produk cacat berkurang. Yang keenam, permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat. Yang ketujuh, membantu terciptanya teamwork. Yang kedelapan, membuat perusahaan lebih sensitif terhadap kebutuhan pelanggan. Yang kesembilan adalah hubungan antara staf departemen yang berbeda dengan lebih mudah. Lalu yang manfaat TGM bagi customer ada: satu, pelanggan lebih diperhatikan. Yang kedua, sedikit atau bahkan tidak memiliki masalah dengan produk ataupun pelayanan. Yang ketiga, kepuasan pelanggan terjamin. Lalu ada kunci keberhasilan TGM. Untuk kunci keberhasilan TGM sendiri itu ada 3. Yang pertama, menetapkan siapakah pelanggan organisasi atau perusahaan jasa tersebut. Yang kedua, menanyakan kepada para pelanggan apa yang menjadi keinginan dan harapan mereka. Yang ketiga, memberitahukan secara jujur kepada pelanggan apa yang mampu diberikan kepada mereka. Lalu selanjutnya ada Corporate Information Management atau SIM. Nah, SIM sendiri ini definisinya adalah suatu kumpulan dari interaksi sistem-sistem yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data untuk menyediakan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. Nah, di sini ada komponen dalam SIM itu ada 4. Yang pertama, penentuan tujuan dan sasaran. Yang kedua, perumusan strategi. Yang ketiga, perencanaan. Yang keempat, penyusunan program kerja. Nah, untuk komponen dalam SIM yang pertama, penentuan tujuan dan sasaran. Di sini kita mengumpulkan informasi-informasi yang dapat memberikan gambaran kasar atau global tentang kecenderungan yang mungkin terjadi. Lalu yang kedua, untuk perumusan strategi sendiri, di sini kita menggunakan analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunities, dan threat. Lalu yang ketiga ada komponen perencanaan. Nah, komponen perencanaan di sini itu kita membutuhkan informasi-informasi terkait 5W1H, yaitu what atau apa, when atau kapan, where atau di mana, who siapa, why mengapa, dan who bagaimana. Lalu yang terakhir ada penyusunan program kerja, yang termasuk komponen SIM yang terakhir. Nah, di sini itu kita bisa menganalisis program-program kerja apa yang akan kita buat dari proses-proses sebelumnya. Biasanya penyusunan program kerja itu mencakupi pengorganisasian, pergerakan SDM, dan lain-lain. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi sistem pengendalian manajemen modern selanjutnya, yaitu terdiri atas DSS, BSC, dan CSR. DSS adalah Decision Support System, BSC adalah Balance Scorecard, ya kan. Terus yang terakhir adalah CSR, Corporate Social Responsibility. Yang pertama adalah kita akan bahas tentang DSS atau Decision Support System. Untuk sebenarnya DSS itu apa sih? Kalau dari pengertian, dia sebenarnya hanya sebuah sistem berbasis komputer yang interaktif. Maksudnya terdapat aktivitas balik antara pengguna sistem dan juga sistem itu sendiri. Jadi DSS itu sendiri ada proses interaktifnya antara manajer dengan sistem. Nah, interaksinya dalam kegiatan apa? Yang dimaksud adalah dalam kegiatan pengambilan keputusan. Jadi dengan adanya sistem itu, manajer dibantu untuk membuat suatu keputusan. Nah, kemudian asal-usul dari DSS adalah ditimbulkan dari adanya pembagian jenis masalah secara teoritis, yaitu masalah terstruktur dan masalah tidak terstruktur. Masalah terstruktur membutuhkan pendekatan sistem, sedangkan masalah tidak terstruktur tidak memerlukan pendekatan sistem. Nah, kemudian ternyata dalam praktek nantinya ada yang namanya masalah semi struktur, yaitu yang masalah yang karakteristiknya itu ada di antara masalah terstruktur dan tidak terstruktur. Nah, di sini nanti muncul yang namanya DSS. DSS muncul dari kebutuhan untuk menyelesaikan masalah semi terstruktur. Nah, DSS itu masalah semi terstruktur.
Kemudian untuk menyelesaikan masalah struktur nanti ada sistemnya sendiri namanya Structure Decision System atau SDS. Kemudian untuk tujuan SDS adalah membantu manajer menyelesaikan masalah struktur, kemudian mendukung penilaian manajer, dan terakhir adalah meningkatkan efektivitas penilaian manajer. Kemudian jenis DSS yang dimaksud adalah fungsi-fungsi dalam DSS itu sendiri ada 6 kalau di referensi saya, yaitu mengambil unsur-unsur informasi untuk mengambil perusahaan, kemudian menganalisis file, menyiapkan laporan, berdasarkan akibat keputusan, mengusulkan keputusan hingga membuat keputusan. Jadi DSS bisa membantu ke semua fungsi itu. Yang terakhir ada 2 tipe DSS, model driven sama data driven. Kalau model driven pada intinya dia tidak tergabung dalam sistem informasi perusahaan. Kalau yang data driven dia terpisah. Kemudian kita masuk ke balance scorecard. Pada intinya balance scorecard adalah pengukuran kinerja perusahaan menggunakan 4 dimensi, yaitu keuangan, konsumen, internal, dan juga pembelajaran, inovasi dan pembelajaran perusahaan. Kemudian tujuan PSC sendiri itu ada 3 dari referensi: mengkomunikasikan strategi perusahaan, mencapai tujuan bersama organisasi, dan menyeimbangkan kepentingan antar pihak. Kemudian PSC sendiri terdiri atas 4 komponen, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses usaha internal perusahaan, dan proses pembelajaran dan pertumbuhan. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu CSR atau Corporate Social Responsibility. Nah, CSR pada ini adalah tanggung jawab perusahaan dari dimensi dalam maupun dimensi luar. Jadi ada 2 dimensi. Kalau ke dalam itu kepada perusahaan dan juga kepada pemegang saham, dan juga kalau ke eksternal itu ke lingkungan sekitar perusahaan. Itu bisa diwujudkan dalam berbagai wujud tanggung jawab. Sehingga memang definisi CSR di sini luas menurut referensi. Dan mengapa ada CSR? Untuk beberapa alasan. Untuk memenuhi regulasi, hukum, dan aturan. Kalau di Indonesia itu kalau tidak salah diwajibkan ya. Kemudian investasi sosial perusahaan untuk mendapatkan image yang positif sebagai sinyal bahwa perusahaan bertanggung jawab, bagian dari strategi bisnis perusahaan, dan memperoleh license to operate, dan terakhir adalah merupakan bagian dari manajemen risiko perusahaan. Nah, kemudian apa saja tujuan CSR itu sendiri? Ada 4 secara teori. Nah, sebenarnya yang dimaksud di sini itu dari dimensi-dimensi ini adalah tujuan CSR itu sendiri apa kepada berbagai pihak. Pertama, dimensi instrumental adalah itu tujuan untuk perusahaan itu sendiri untuk mencapai memaksimalkan laba atau profit. Kalau yang dimensi politik itu dia adalah merupakan tujuan kepada lingkungan sekitar perusahaan, lingkungan eksternal yang kepada masyarakat. Dan ada dimensi integratif, yaitu dimensi yang memfokuskan pada tanggung jawab kepada berbagai stakeholder, jadi secara keseluruhan. Dan yang terakhir adalah dimensi etis, itu tujuan untuk melakukan formalitas tanggung jawab sosial perusahaan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Selamat pagi.